Kalau ketemu lagi. Nah, selanjutnya buku yang gua habisin lumayan recently. Judulnya Ethnographic Thinking. From Method to Mindset from J. Hasbrook. Nah, si J. Hasbrook ini salah satu figur juga, kalau kalian tahu, di komunitas namanya EPIC. Jadi kayak antropologi atau antropologi untuk keperluan bisnis gitu. Jadi mereka orang-orang ini punya conference setiap tahun namanya Epic Conference, dan ya dia salah satu yang lumayan terkenal lah. Nah, buku ini menarik banget. Apa itu ethnographic thinking? Ethnographic thinking ini seperti antitesisnya dari design thinking. Maksudnya apa? Kalau di design thinking kan ada tuh aktivitas etnografi, tapi di design thinking itu aktivitas etnografinya lebih terbatas untuk membuat sebuah solusi desain gitu, untuk membuat kesimpulan atau mengevaluasi dari sebuah desain, dan kebanyakan melihat keluar, jadi melakukan aktivitas etnografi di lingkungan yang luar. Nah, si J. Hasbrook ini memberikan sebuah alternatif lain. Dia bilang bahwa, hey, etnografi itu nggak boleh direduksi jadi sebuah tool aja gitu. Nggak bisa direduksi jadi sebuah tool yang hanya convergent gitu. Tapi malah sebenarnya harusnya ethnographic skill atau thinking itu lebih membantu orang untuk berpikir lebih eksploratif, lebih divergen, lebih strategik, dan bahkan lebih melihat ke dalam perusahaan itu sendiri atau ke dalam orang-orang yang melakukannya, dibandingkan cuman melihat keluar. Nah, jadi itu introducing-nya tentang apa itu ethnographic thinking. Nah, tapi di dalamnya sebenarnya sangat straightforward. Jadi ada 10 chapter, dan setiap chapternya dia akan membahas sebuah skill yang bisa kita pelajari dari seorang ethnographer. Jadi sama mirip sama design thinking. Design thinking adalah skill yang kita bisa pelajari dari desainer, dan ini skill apa yang praktis yang kita bisa pelajarin dari seorang ethnographer. Dan fokusnya lebih ke skill dibandingkan ke metode. 10 skill itu contohnya kayak curiosity, terus awareness, judgment, adaptation, immersion, facilitation, documentation. Nah, lumayan umum sebenarnya. Dan di setiap masing-masing chapternya itu dia akan selalu ngebagi jadi 3 hal. Yang pertama, cerita dia dari pengalaman dia sebelumnya ketika dia jadi seorang ethnographer. Terus habis itu bagian keduanya dia akan jelasin apa sih skillnya yang dia pakai di cerita itu. Dan yang ketiga, gimana cara pakai skill itu untuk lebih strategik lagi di sebuah perusahaan. Nah, selalu sama, selalu tiga bagian itu dari 10 skill itu. Jadi contoh kasus-kasusnya, dia jelasin apa itu skillnya dan gimana caranya apply itu ke lebih strategik lagi di dalam sebuah perusahaan. Nah, kita coba baca yang skill kedua, namanya expanding awareness. Gua akan skip bagian case study-nya, langsung aja ke bagian yang dia menjelaskan tentang apa itu expanding awareness gitu. Nah, menarik. Jadi expanding awareness ini sebenarnya lebih kayak gimana caranya kita kepo gitu, super kepo akan segala sesuatu ketika kita do research gitu. Nah, ini gua coba baca satu bagian yang dia ngejelasin tentang apa itu kemampuan yang disebut dengan layer listening, kemampuan mendengar secara berlapis-lapis gitu ya. Di halaman 17. Using layer listening as an example, the skill involves ongoing analytical and anticipatory layers of thinking that run parallel to interaction with participants. This might be described as an internal voice that continually searches for the cultural meaning behind statements people make and then attempts to find points of interaction that can be used to explore the significance and life experience
of those meanings for participants. In this mode, ethnographers are both listening and constantly asking themselves, is this relevant? Is this promising? Will it lead to deeper cultural understanding? And should I explore it further? Nah, jadi dia jelasin kayak layer listening ini itu skill yang involve ongoing analytical. Jadi waktu kita mendengar orang ngomong, waktu di interview gitu, waktu kita interview, kita tuh ongoing menganalisis terus, dan ada layers of thinking yang run paralel dalam pikiran kita gitu. Setiap kali ada orang ngomong, kita constantly asking ourselves, apakah ini relevan? Apakah ini oke buat analisis gua? Apakah ini bakal bantu gua untuk mengerti deeper cultural understanding? Apakah gua harus maju terus gitu? Karena menarik nih. Kita kalau kalian pernah di researchers, sebenarnya kita sering banget ngelakuin ini, tapi gue belum pernah baca seorang menjelaskan dengan sangat detail what was going on when we did that gitu. Lanjutin ya. Layer listening also involve detecting cues that participants sense about their current state of mind, including mood, level of engagement, and unstated opinions about their relationship with others. Intonation, body language, disposition, sequencing, context, they're all part of language people use, and they serve as indicators of worldviews, values, priorities, and preference. Listening in multiple layers like this requires careful attention, continuous and simultaneous interpretation of these cues, and the ability to think ahead to guide interaction in ways that can build a richer picture of cultural meanings. This can be a very complex and difficult task since many of the indicators for cultural meanings are non-verbal. In fact, research by anthropologist Ray Whitstell indicates that the verbal part of most communication between humans account for less than 35%. Nah, jadi terus dia lanjutin lagi bahwa nggak cuman lu harus belajar ongoing analysis, ongoing questioning in your mind, but you also need to membaca cues dan menganalisis, menginterpretasikan on the fly gitu. Tentang body language mereka, intonation, yang mereka nggak ngomongin, tentang dan berusaha menginterpretasi cues ini untuk mengerti tentang priorities mereka, values mereka, worldview mereka, dan preference. Nanti di letter bagian dari chapter ini dia akan jelasin bahwa yang kita lakukan ini sebenarnya bukan data analisis untuk data analisis, tapi lebih untuk memberi kita arahan dalam ketika kita melakukan interview itu harus mau ke arah mana sih kita keep going on gitu ketika melakukan interview itu. Nah, jadi ini oke banget. Terus habis itu karena ini masuk yang bagian kedua nih kayak menjelaskan skillnya apa. Nanti kalau dibaca lanjut lagi dia jelasin gimana cara memakai skill ini di konteks yang mungkin non-research kayak misalkan di dalam sebuah perusahaan. Dia bilang, kalau lu jadi leader, itu ya harus sejago ini, layer listening, terus membaca cues, karena ya lu seakan lagi sedang membaca culture dari tim yang lu pimpin, misalkan. So, ini sampel tentang gimana dia menjelaskan tentang yang namanya ethnographic thinking ini. Gua suka banget buku ini. Kalau misalkan lu researchers questioning kira-kira landscape skill seorang researchers itu apa aja ya gitu. Karena kan kalau nggak tahu landscape-nya kita nggak tahu mau belajar yang apa. Nah, dia lumayan sangat terstruktur menjelaskan ini loh ada 10 skill yang researchers punya gitu. Walaupun sebenarnya audiensnya buat non-researcher kan. Sebenarnya buat lu kalau non-researchers ini loh ada 10 skill yang kita bisa offer atau lu bisa belajar, tapi buat researcher sendiri menurut gua is a good reverse engineering buat cara tahu apa ya landscape-nya. Jadi gua bisa tahu kayaknya gua jago nih yang bagian ini, kayak gua mau deep dive atau baru tahu ada skill kayak gini, kayak gua mau belajar lebih lanjut gitu. So really recommended and it's very thin although not that easy to read. Tapi I think I finished this in kayak
3-4 kali duduk. Jadi menurut gue lumayan worth to read buat sependek ini, tapi lumayan isinya lumayan sangat concise dan sangat useful. So must read for researcher and even a non-researcher who may want to think antitesis dari design thinking yang mungkin bisa lebih memperkaya lagi toolbag lo. See you next time.